Nah, saudara, ketika kita mau belajar soal Kristen yang sehat, nanti kita akan belajar dua hal. Yang pertama, saya mau tunjukkan Kristen yang sehat itu akan jadi seperti apa. Nikmatnya bagaimana Kristen yang sehat itu. Kemudian nanti yang kedua, barangkali nanti di sesi yang kedua lebih fokus, itu kita akan belajar bagaimana caranya bisa menjadi sehat. Nah, yang pertama ini kita akan belajar dulu, kalau kita ini jadi orang Kristen yang sehat, bakal kayak apa itu? Begitu ya, saudara ya. Mari kita akan baca. Mazmur 1, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan, saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, ayat yang ketiga, Anda perhatikan baik-baik, ini adalah akibat atau sebuah berkah jika kita menjadi orang Kristen yang sehat. Kita simak. Ayat 3 dikatakan, ia atau kita, orang-orang Kristen yang sehat ini, akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Saudara, kita pasti kalau membaca ini, Anda akan membayangkan sebuah pohon yang benar-benar di tepi aliran air, ditanam di sana. Mungkin ada bayangan-bayangan seperti film-film Hollywood, ya, negeri-negeri dongeng begitu, yang ada pohon rindang di tepi sungai yang jernih, kemudian ada burung-burung yang bersarang di sana, ada buahnya, kemudian di bawah mungkin ada domba-domba dan rumput yang hijau. Saya sering membayangkan begitu, dan memang ya itu boleh-boleh saja, dan salah satu analogi daripada ayat ini adalah kita seperti itu memang. Tapi saudara, saya akan menjelaskan lebih spesifik lagi apa yang dimaksud ketika kita ini menjadi orang Kristen yang sehat. Saudara, kita lihat apa yang ditulis dalam Mazmur di The Message Version, dikatakan seperti ini, saudara. Saya akan langsung, Anda lihat di layar itu juga ada, saudara. Kita lihat ayat yang ketiga langsung. Saya akan bacakan, saudara. Instead you trial to God's word, you crew on scripture day and night. Ayat yang ketiga. You are a tree replanted in Eden, bearing fresh fruit every month, never dropping a leaf, always in blossom. Saudara, dikatakan dalam ayat itu, di versi The Message dikatakan bahwa kita bukan hanya sebuah pohon yang ditanam di tepi aliran air, tapi dikatakan di sana, Anda lihat baik-baik kalimat yang di sana, you are tree replanted in Eden. Artinya kita ini adalah seperti pohon yang ditanam kembali di Eden, saudara. Saudara, perhatikan kalimat itu. Ketika kita hidup sebagai orang Kristen yang sehat, kita seperti tanaman yang ditanam lagi di Eden. Kita tentu tahu apa itu Eden. Kita masih ingat cerita mengenai Taman Eden dan Adam Hawa, saudara. Nah, saudara, bayangkan, saya mau memberi sebuah frase baru dalam hidup Anda. Saudara, dengarkan, ketika Anda hidup sehat, menjadi orang Kristen yang sehat, Anda seumpama tanaman, seumpama pohon yang ditanam kembali di Eden, saudara. Tentu itu luar biasa. Saya bisa merasakan sejenak bagaimana, wow, itu menyenangkan sekali di sana. Nah, saudara, untuk bisa membuat Anda mengerti betapa luar biasanya ini, mari kita buka. Apa sih yang terjadi di sana? Kita buka Kejadian. Apa yang terjadi di Eden sebenarnya? Tanaman seperti apa sih di sana? Kita lihat Kejadian 2 ayat 8 sampai 9. Kejadian pasal yang kedua ayat 8 sampai 9, saudara. Perhatikan baik-baik kalimat-kalimat ini. Ini adalah sebuah pemaparan singkat dari Tuhan tentang apa yang terjadi, apa yang menjadi kehidupan di Eden, terutama pohon-pohonnya. Karena kita akan seperti pohon ini sebenarnya. Kita lihat, saudara. Kejadian 2 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden,
di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ayat 9, saudara, coba perhatikan. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Yang pertama, Tuhan menumbuhkan pohon dari bumi. Oke. Kemudian dikatakan yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Saudara, ada dikatakan menarik dan baik untuk dimakan. Ada 3 kategori itu, saudara. Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Oke, saudara, perhatikan. Di Eden, yang pertama adalah Tuhan menumbuhkan pohon dari bumi. Saudara, ketika Tuhan berkata, kalau kamu hidup sebagai orang Kristen yang sehat, maka kamu akan seperti pohon yang ditanam lagi di Eden. Saudara, pohon yang di Eden itu bertumbuh lewat bumi yang dibuat Tuhan di sana. Artinya begini, saudara, ketika Anda menjadi orang Kristen yang sehat, maka pasti akan ada pertumbuhan di tanah manapun Anda dibuang Tuhan, ditempatkan Tuhan hari ini. Dimanapun Anda berada, di pekerjaan manapun, di kota manapun, atau dalam keluarga apapun Anda sekarang sudah mulai membentuk keluarga baru. Apapun kondisimu, dimanapun, saudara dengarkan, ketika Anda hidup sebagai orang Kristen yang sehat, maka pasti Anda akan bertumbuh. Pasti akan bertumbuh. Apapun kondisimu, dimanapun Anda berada, asal rohanimu sehat, asal kekristenanmu sehat, Anda pasti bertumbuh. Apa aja yang bertumbuh, saudara? Saya yakin imanmu akan bertumbuh, sukacitamu akan bertumbuh, kebahagiaan keluargamu akan bertumbuh, rezekimu juga akan bertumbuh, pasti bertumbuh. Dan yang paling penting, saudara, pengenalanmu akan Tuhan akan makin bertumbuh. Orang Kristen yang sehat itu makin hari makin kenal Tuhan. Makin lama makin kenal Tuhan. Bukan makin nggak kenal Tuhan, bukan makin jauh dari Tuhan. Saudara, ketika rohanimu sehat, saudara, sesibuk apapun Anda, percayalah bahwa Anda pasti akan makin kenal Tuhan. Saudara, itu berarti kalau kita mulai sibuk dan tidak bertambah pengenalanmu akan Tuhan, Anda harus tahu itu warning bahwa roh kita tidak sehat. Kekristenan kita tidak sehat. Bisa dimengerti, saudara? Itu yang pertama, Anda ketika sehat pasti bertumbuh, tidak mungkin tidak bertumbuh. Rezekinya pasti bertumbuh juga. Bahagianya pasti bertumbuh. Badan Anda tambah sehat. Begitu, saudara. Oke, bukan bertambah gemuk ya. Nah, gemuk tidak itu kan relatif ya. Tapi tambah sehat. Oke. Lanjut, saudara. Tadi dikatakan di sana, kita simak baik-baik, saya ulangi. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik. Oke. Yang kedua adalah pohon di Eden itu menarik. Dalam bahasa aslinya itu Nabel. Bahasa Ibrani. Nabel itu artinya adalah beautiful, cantik, indah. Saudara, kalau kita ini sehat kekristenan kita, Anda dan saya ini akan menjadi pribadi-pribadi yang dipandang orang menarik, saudara. Menarik, indah. Oke? Anda akan menjadi pribadi yang menarik. Anda akan menjadi pribadi yang istilahnya itu orang lihat bisa berkata, wah ini indah nih orang ini. Kita mungkin dalam kehidupan kita ini ada orang yang memandang hidupmu ini indah apa tidak. Salah satu pengajar yang saya idolakan pernah berkata, kenapa banyak orang lebih suka nonton pertandingan Liga Inggris ketimbang liga lain? Karena liga itu indah. Karena liga itu bagus. Saudara, otomatis kalau Anda mau istilahnya orang tertarik pada Anda, maka harus ada keindahan dalam diri Anda. Kalau ada keindahan, orang otomatis akan tertarik pada itu semua. Nah, saudara, Tuhan berkata,
kalau kita sehat, maka kita ini akan indah. Indah dipandang orang. Orang akan melihat keindahan itu. Orang akan dengan istilahnya itu tidak perlu kita promosi yang keras, orang akan tahu betapa kita menarik. Beautiful to look. Menarik. Jadi teman-teman, kalau Anda adalah anak muda, kalau Anda dekat-dekat dengan Tuhan, Anda akan menjadi beautiful to look. Jadi jodohnya nggak sulit. Loh, senyum dulu dong anak muda. Kerjaan dan sebagainya. Saudara, apa yang Anda jual itu juga akan kelihatan indah di mata orang. Karya-karyamu kelihatan indah. Dan firman Tuhan berkata, orang yang cakap akan berdiri di hadapan raja-raja. Nah, saudara, Anda juga sama. Ketika Anda dekat dengan Tuhan, Anda jadi Kristen yang sehat, maka Anda akan makin cakap, makin indah. Sehingga nanti Anda akan berdiri di hadapan orang-orang besar. Karena kecakapanmu benar-benar indah di mata orang. Bisa dipahami ya, saudara ya. Kemudian yang berikutnya, kita lihat tadi, ayat itu tadi, masih sama di ayat yang ke-9. Dikatakan begini, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Setelah menarik, setelah beautiful to look, Alkitab berkata, dia baik untuk dimakan buahnya. Ini kita akan menjadi sebuah pohon yang good to eat, yang baik untuk dimakan. Artinya apa? Saudara, kalau Anda sehat, Anda akan melahirkan karya-karya yang baik untuk dinikmati banyak orang. Anda akan menghasilkan dari hasil pekerjaanmu itu, akan ada banyak orang yang bisa menikmatinya juga bersama-sama dengan engkau. Anda menghasilkan karya-karya yang baik, kemudian dari setiap pendapatan yang ada itu akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Orang akan dengan senang atau dengan mudahnya, ini anugerah Tuhan. Mereka akan beli barang-barang yang Anda hasilkan, beli karya-karya yang Anda buat. Itu akan memberkati banyak orang. Nah, itulah saudara, itulah kehidupan daripada pohon di Eden, saudara. Nah, kita kembali lagi, saudara, apa yang dikatakan firman Tuhan, kita balik lagi kepada Mazmur tadi, saudara. Dikatakan Mazmur yang pertama tadi, kita balik di sana, ayat yang ketiga tadi, dalam The Message Version dikatakan, you are a tree replanted in Eden, bearing fresh fruit every month. Kita akan menjadi orang-orang yang berbuah, bukan cuma pada waktunya, tapi dikatakan every month, atau setiap bulan kita akan berbuah. Artinya apa, saudara? Kalau Anda hidup sehat di hadapan Tuhan, maka Anda akan menjadi orang-orang yang membuahkan hasil yang stabil. Orang Kristen itu akan berbuah dengan stabil. Berkatnya stabil, sukacitanya stabil, bagaimana dia menolong orang akan stabil, kita akan berbuah dengan stabil, saudara. Itulah orang Kristen yang sehat. Lalu kemudian kita lihat lagi ciri-cirinya. Never dropping a leaf. Tidak akan menggugur daunnya. Kalau bahasa Indonesia, di Alkitab Anda lebih seru lagi, dia bilang, dikatakan, dan yang tidak layu daunnya. Ciri yang ketiganya adalah tidak layu daunnya. Saudara, ketika pohon menjadi layu, itu adalah akibat dari, istilahnya ya, kalau Anda lihat pohon yang layu itu seringkali terjadi di musim panas. Karena pada saat itu, tekanan sinar matahari begitu kuat, tetapi suplai airnya kurang, kan begitu, sehingga akhirnya kering, ya, daunnya layu, lama-lama kalau dibiarkan rontok itu daun, gugur. Nah, saudara, Alkitab berkata kita tidak akan menjadi layu daun kita, jangankan gugur, layu saja tidak, ya. Berarti apa itu? Artinya begini, orang-orang Kristen yang sehat, ya,
sekalipun ada tekanan dalam hidupnya, sekalipun tekanan makin kuat dalam hidupnya, suplai nutrisi daripada Allah tidak akan kurang dalam hidupnya. Memang hidupmu akan dalam tekanan. Dunia ini selalu menekan kita. Tapi suplai nutrisi dari Allah tidak akan kurang. Sehingga orang-orang Kristen yang sehat, dia di dalam tekanan, di tengah badai, dia tetap segar, saudara. Dia tidak akan menjadi layu. Banyak di antara orang-orang Kristen hari-hari ini, sekalipun dia sedang menekuni jalur panggilannya, ada yang merasa mulai lelah, ada yang mulai merasa loyo, ingin menyerah. Saudara, kalau Anda sehat, itu tidak akan terjadi. Di tengah tekanan berat sekalipun, suplai nutrisi dari Allah tidak akan pernah kurang dalam hidupmu. Itu akan menjadi suplai yang cukup, air yang cukup, sehingga panas seperti apapun, tetap daunmu akan segar. Tetap Anda akan menjadi orang-orang Kristen yang segar, rohmu segar, spirit semangatmu segar, dan Anda akan menjadi perteduhan bagi banyak orang lain. Itulah Kristen yang sehat. Dan Tuhan menjanjikan itu, saudara. Saudara perhatikan, apa yang kita bicarakan di sini, ini adalah janji Tuhan. Ini semua adalah janji-janji beliau. Kita tahu beliau bukanlah manusia yang berbohong. Artinya, it's truly happen. Ini benar-benar terjadi ketika kita menjadi orang yang sehat rohnya. Anda tidak akan lelah. Tekanan memang ada. Tuhan tidak pernah berjanji hidupmu akan damai-damai saja. Tidak. Justru kadangkala kalau Anda terlalu damai, Tuhan akan kirimkan istilahnya sebuah tantangan supaya Anda ini belajar berperang, saudara. Tapi sekalipun itu bukan dari Tuhan, tantangan apapun berasal dari manapun, seberat apapun, kalau rohmu sehat, dengarkan baik-baik, suplai Allah, nutrisi dari Allah tidak akan pernah kurang. Dan kamu akan cukup menjadi pohon yang benar-benar sehat. Itulah kekristenan. Saudara, barang siapa di tempat ini, di online empowering, Anda merasa lelah, saudara, Anda harus bisa jujur pada diri sendiri berkata, jangan-jangan aku tidak sehat ini rohku. Itu. Oke, saudara. Terakhir, kita lihat ayat itu berkata, dan dikatakan, apa saja yang diperbuatnya berhasil, saudara. Wah, ini yang paling enak nih. Kita semua paling senang hal ini. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja, whole, apa saja, menyeluruh, apapun yang Anda perbuat, yang Anda produksi, yang Anda ciptakan, yang Anda kreasikan, yang menjadi buah pikiran Anda, tujuan-tujuan Anda, Tuhan berkata itu akan berhasil. Anda akan prosper, prosperity. Ini ngomong juga soal kekayaan. Ini ngomong juga soal kesuksesan. Berhasil, tujuanmu berhasil. Dan dalam firman Tuhan di The Message dikatakan kita seperti blossom. Blossom itu mekar, ya. Kita akan merekah seperti fajar. Itu yang akan terjadi, saudara. Saudara, tentu semua itu adalah janji yang tidak mungkin hanya sekedar janji gombal seperti orang-orang, ya. Tuhan menjanjikan ini. Saudara, kita ini sebagai orang Kristen sebenarnya kalau kita sehat, apa saja yang kita buat pasti berhasil. Itu kata firman Tuhan. Bukan moga-moga berhasil, bukan ya kalau berhasil ya syukur, enggak ya syukur, mungkin belum waktunya Tuhan. Terlalu naif, saudara kita. Percayalah kalau roh kita sehat, apa saja yang kita buat, Tuhan berkata berhasil. Itu janji Tuhan. Jadi kalau kita ini benar-benar menjadi orang yang sehat, ada jaminan Tuhan kita menjadi orang yang tidak kalah dengan dunia ini. Kita menjadi orang-orang superior. Berhasil kok. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang mohon maaf, dalam tekanan dunia ini, menjadi
inferior, menjadi seolah-olah kalah, menjadi bukan berserah, tapi pasrah semua, saudara. Tuhan nggak gitu. Tuhan menjanjikan sebuah janji yang wow. Kita kan jadi orang-orang yang segar, kita jadi orang-orang yang berbuah, yang nutrisinya terus disuplai tanpa henti. Bayangkan, saudara, kalau kita bisa begitu. Kenyataannya memang, sebagian besar orang Kristen, suplainya tersendat terus, saudara. Sehingga kita tidak benar-benar sehat, sehingga ayat-ayat ini yang kita baca tadi, satu ayat saja, ayat ketiga saja. Mungkin yang berhasil itu cuma 9%, 10%, bahkan nggak ada yang kita alami. Kenapa begitu? Jawabannya sederhana, saudara. Kita sedang tidak sehat. Kenapa janji-janji ini tinggal janji? Bukan karena Tuhan kurang berkuasa. Anda dan saya barangkali sedang sangat tidak sehat. Itu, saudara. Sampai di sini dulu, silakan. Saya kembalikan ke host. Oke, terima kasih banyak Kak Rinto ya buat makanan rohaninya. Kak Rinto ya, boleh ya saya tanya ya? Silakan, biar teman-teman juga sambil mencerna tadi yang disampaikan. Ya, kalau ada yang kurang jelas juga boleh ditanyakan lagi, saudara. Gitu. Ya. Baik, silakan, brother. Nah, caranya untuk kita bisa tetap stabil itu gimana sih Kak Rinto? Karena kan untuk kita terus bisa menjaga kualitas roh kita, kualitas hidup kita, itu kan di tengah dunia yang kayak gini kan tetap ada kalanya goyang ya Kak Rinto ya. Itu gimana sih supaya tetap straight, tetap lurus terus, itu gimana sih Kak Rinto? Lebih sehat lagi Kak Rinto. Jadi kan karena situasi yang kayak gini ya, kita PPKM darurat kemarin itu cukup membuat ekonomi kita turun, kita yang kerja di lapangan pun jadi ikut terdampak juga. Nah, di situ biasanya celah-celah iblis untuk masuk, wah katanya Tuhan memberkati nih, tapi kok nyatanya kok kayak gini sih. Kita jadi nggak bisa sehat secara roh lagi karena sudah ada sesuatu intimidasi yang masuk seperti itu tadi. Oke, kalau cara singkat untuk misalkan ditanya sehatnya bagaimana, singkatnya pasti adalah jangan ada yang mencintai apapun selain Tuhan, ya. Itu yang nomor satu. Jadi nomor satu harus Tuhan yang dicintai dalam hal apapun, ya. Yang lain-lain nomor dua, begitu. Singkatnya begitu. Tapi untuk spesifiknya gimana caranya sehat? Nah, itu tunggu sesi 2. Oke, berarti sebenarnya udah disiapin untuk sesi 2 ya Kak Rinto ya? Siap ya. Oke, terima kasih Kak Rinto. Barangkali teman-teman yang lain ada yang mau tanya juga. Oh ini ada Bu Kristi ya. Silakan. Boleh dibuka mic-nya, monggo. Ya baik, salam kenal ya untuk. Salam kenal. Dibuka videonya Bu, biar lihat juga. Saya cuma mau nanya sebenarnya. Untuk diri kita sendiri dulu ya, untuk diri kita sendiri dulu. Kadang kita tidak menyadari kalau kita tuh sedang tidak sehat. Ya. Itu ya, kadang itu yang menjadi kendala, yang menjadi masalah, saya ini sehat atau tidak kok. Nah, saya hanya menanyakan bagaimana sih standar diri kita, sehat atau tidaknya diri kita, kalau kita sedang masuk angin ada tanda-tandanya batuk, greges-greges begitu ya, Pastor ya. Cuman untuk secara rohani ini mungkin saya sendiri kok agak sulit juga ya. Saya menilai diri saya ini apakah saya ini sedang sakit atau saya masih sehat. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya bertanya untuk kepada orang lain. Bagaimana saya tahu orang itu sehat atau tidak? Gitu ya. Padahal tujuan kita adalah untuk jiwa-jiwa, betul ya. Kadang memang itu membutuhkan pertolongan kita, tapi kita tidak tahu ini pertolongan yang seperti apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang ini. Apakah dia itu masih sehat, atau dia itu benar-benar sakit, atau dia hanya gejala sakit. Nah itu ya Pastor ya, itu yang mungkin saya pengen tahu supaya
saya sendiri juga tahu saya sehat atau tidak, dan saya bisa menolong orang yang sakit atau sehat ini tadi ya, yang saya tidak tahu. Gitu. Begitu aja, Pastor. Siap. Thank you. Pertanyaannya bagus ya. Jadi gimana kita bisa menolong orang lain atau paling tidak tahu orang itu sehat apa tidak? Saudara begini, kalau Anda tidak sehat, Anda tidak akan tahu orang lain itu sedang sehat apa tidak. Jadi syarat utama Anda bisa ngerti orang lain sehat apa tidak, Anda harus sehat. Dan barangkali kalau Anda menjadi orang-orang yang misalkan kita juga nggak pernah ngerti orang lain itu sehat apa tidak, saya berani jamin sebenarnya keadaan Anda sedang tidak sehat. Karena orang yang sehat pasti mengerti, pasti tahu sebelahnya sedang tidak sehat. Itu begitu. Nah, kemudian, lalu kalau kita tadi ditanya, kemudian cara taunya sehat apa tidak, gimana kita untuk diri kita sendiri? Ngukurnya seperti yang ditulis Alkitab tadi. Tadi yang kita lihat di Mazmur 1 ayat 3 itu adalah sebuah kondisi kalau kita sehat. Berarti kalau kita mau cari tahu kita sehat apa tidak, coba dibandingkan aja, di-compare, disandingkan dengan kondisi yang kita pelajari tadi. Kalau kondisi-kondisi itu jauh dari kita, maka itu artinya kita sedang tidak sehat. Contoh, ini contoh ya, saya akan coba contohkan. Contoh pertama misalkan, tadi yang kita baca dalam Alkitab dikatakan, ia akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Ayat yang ketiga tadi ya. Atau dalam The Message Version dikatakan, fresh fruit, kita akan menghasilkan fresh fruit every month, atau buah yang segar setiap bulan. Artinya kan begini, kita ini berangsur-angsur, kalau Anda sehat, Anda berangsur-angsur akan membuahkan sesuatu yang fresh, buah yang menyenangkan, buah yang baik, yang akan dinikmati orang lain. Saudara, orang Kristen yang sehat itu tidak mandul cara berpikirnya. Dia akan kreatif. Dia akan menghasilkan buah yang fresh. Nah, kalau Anda sering buntu terus dalam hal ekonomi, masa-masa pandemik ini tadi disinggung host juga, masa-masa pandemik kok buntu rasanya. Kerjaannya yang dulu-dulu mulai turun, ngedrop, dan kita buntu. Saudara, itu artinya roh Anda tidak sehat. Kekristenan Anda tidak sehat. Kekristenan yang sehat itu mau tekanan sekeras apapun, pandemik istilahnya, ya kan, pandemik ini kan tekanan keras bagi setiap manusia di bumi. Tapi orang-orang Kristen yang sehat, itu akan ada kreativitas, akan ada sebuah anugerah, tetap bisa berbuah. Tadi dikatakan bahasa Indonesia menghasilkan buahnya pada musimnya. Kalau dalam The Message, every month. Jadi walaupun tekanan pandemik keras sekalipun, itu akan tetap berbuah. Nggak pengaruh, saudara. Kalau Kristen Anda sehat, maka mau pandemik berkali-kali pun nggak ngaruh, saudara. Itu. Jadi kalau hari-hari ini kita sebagai orang Kristen, banyak yang, waduh, iya ya, ini masa-masa susah, dan sebagainya. Saya sering dengar itu, keluhan-keluhan itu. Saudara, oke, mungkin ada yang ngomong seperti itu hanya untuk istilahnya basa-basi di masyarakat supaya ya bisa berempati, bersimpati dengan mereka. Tapi kalau dalam batin Anda sendiri pun berkata, waduh ini susah hidupku. Bahkan saya juga pernah dengar beberapa waktu yang lalu, dia seorang pelayan Tuhan berkata, waduh ini pandemik ini susah, setengah mati, penyakitnya mematikan. Dia seperti hopeless bill. Saya berkata, wah ini gawat ini. Ini rohnya nggak sehat ini. Begitu, saudara. Saudara, sekali lagi, kalau Anda sehat, ya, Anda akan tetap berbuah. Kreatif. Itu satu contoh. Karena kita tadi lihat kriterianya banyak tuh. Ya, ada yang never drop a leaf, atau tidak akan layu daunnya. Nah, kita lihat apakah Anda termasuk orang-orang yang sejauh ini sering layu daun Anda. Sering merasa hopeless, sering merasa lelah dalam pelayanan Anda, merasa lelah dalam istilahnya hidup keluarga Anda ingin menyerah, Anda rasanya lelah, terasa tekanan-tekanan yang panas di keluarga Anda, di pekerjaan Anda, tekanan-tekanan batin itu membuat Anda lelah. Kalau itu terjadi, saudara, terus terang, Anda tidak sehat.
kekristenan yang sehat itu mau tekanan kayak apapun, you still rejoice. Anda tetap bersuka cita. Anda bukan bersuka cita dalam arti nggak ngerti keadaan ya, tapi karena memang ada suplai Allah yang cukup buat Anda. Katakanlah contoh misalkan ada kebangkrutan, mungkin keluarga sedang dilanda masalah besar, mungkin masalah keluarga segala macam, tapi suplai Allah cukup buat Anda. Mungkin pelayanan istilahnya, Anda yang melayani Tuhan, mungkin Anda masih pelayanan, tapi banyak yang merasa lelah. Saya berkata rohmu tidak sehat. Karena orang yang sehat, ya tadi, cara ngeceknya begitu. Kalau sudah mulai ada perasaan-perasaan lelah, perasaan-perasaan yang istilahnya itu membosankan. Saudara, kalau Anda belajar lebih jauh, kalau saya bicara dengan teman-teman yang saya muridkan, bahkan bosan itu saja, itu sudah tanda-tanda something wrong nih. Bosan maksudnya kehidupan rasanya membosankan gitu-gitu saja. Nah itu pasti tidak sehat rohmu. Karena ketika rohmu sehat, Tuhan akan membawamu from glory to glory. Dari satu kemenangan pada kemenangan. Artinya apa? Dalam satu pertempuran, Anda selesaikan, Anda babat, habis Anda menang, Tuhan akan bawa Anda pada pertempuran lainnya. Mana ada bosannya kayak begitu. Karena Anda akan terus dibawa grow, dibawa terus, naik. Ada satu pekerjaan lainnya lagi. Itulah kekristenan yang sebenarnya Tuhan akan ciptakan dalam hidup kita. Nah, kira-kira begitu cara ngeceknya, sehat apa tidak dicek seperti kriteria yang kita sebutkan tadi. Sangat baik kalau ini tadi apa yang kita pelajari Anda catat sehingga Anda ngeceknya mudah. Nah, begitu. Lalu tadi pertanyaannya, kalau kita ini lihat ada orang lain, cara nolongnya gimana? Nah, begini saudara, kalau nanti Anda tahu cara menolong diri Anda supaya sehat, Anda baru tahu cara nolong orang lain untuk sehat. Begitu. Ketika Anda sendiri belum mampu membuat diri Anda menjadi Kristen yang sehat, sangat sulit saya rasa untuk menolong orang lain. Anda tidak akan mampu. Maka dari itu, hari ini barangkali kita semua dalam kejujuran kita merasa kurang sehat, maka mari kita berfokus pada, yuk kita sama-sama sehatkan diri kita dulu. Begitu. Karena kalau kita sehat, pasti kita bisa menolong orang lain untuk sehat juga. Kira-kira begitu. Bu Kristi tadi. Ya. Semoga bisa tercerahkan. Begitu ya. Kira-kira Bu Kristi. Pastor, ya ini sudah cerah ini. Oke. Oke. Terima kasih Kak Rinto ya. Ini berarti tadi tamparan juga buat saya. Mungkin saya yang rohnya kurang sehat. Oke. Terima kasih Kak Rinto. Ini ada pertanyaan melalui chat ya dari Ibu Rukmi. Saya boleh bantu bacakan ya, Pastor ya. Pertanyaannya adalah ini. Maaf menanggapi untuk ayat yang ketiga. Menghasilkan buah pada musimnya. Menurut pemahaman saya, memang akan ada musim kita untuk berbuah. Sehingga jika memang belum waktunya dan belum berbuah, tidak perlu khawatir. Karena ada waktu di mana buah itu nampak. Perikop ini adalah favorit saya sejak menerima Kristus dan saya sudah membuktikan janji Tuhan ini digenapi. Apa saja yang diperbuat berhasil. Terima kasih. Seperti itu, Pastor Lazarus Rinto. Ya, terima kasih tanggapannya. Kita ketika membaca Alkitab, usahakan Anda baca dalam berbagai versi terjemahan. Karena itu akan membuat pandangan Anda lengkap soal firman Tuhan. Karena apa yang ditulis firman Tuhan ketika ditulis dalam bahasa asli ya, bahasa Ibrani kalau dalam perjanjian lama, itu mengandung arti yang melimpah, saudara. Jadi tidak cukup satu bahasa bisa memuat semuanya. Jadi ketika Anda belajarlah dalam banyak versi sehingga Anda bisa melihat dengan lengkap maksud itu. Gitu.
Nah, apa yang kita pelajari tadi hanya dalam 2 versi saja sebenarnya, versi bahasa Indonesia terjemahan baru dan juga yang saya tunjukkan the message version. Ya, di sana di versi the message memang dikatakan kita akan berbuah, ya. Mungkin ditampilkan lagi operator. Kita tunjukkan bahwa ada sebuah janji Tuhan. Kalau kita baca versi Indonesianya memang sepertinya nerimo banget ya. Nerimo maksud saya, ya syukur-syukur kalau berbuah, kalau tidak ya sudah, belum musimnya kali ya, begitu. Tapi saudara, Anda perlu tahu maksud Tuhan yang lain adalah dikatakan, mungkin Anda bisa lihat di sana, kalimat yang di bawah-bawah itu, you are a tree replanted in Eden, bearing fresh fruit every month. Bearing fresh fruit every month, atau dalam bahasa Indonesianya saya terjemahkan, akan menghasilkan buah setiap bulan. Itu artinya buah Anda stabil, saudara. Anda akan menghasilkan karya-karya yang stabil. Anda akan menghasilkan sukacita yang stabil. Ingat loh ya, buah ini nggak cuma sekedar buah keuangan atau buah karya, tapi sukacita itu kan juga buah daripada kerohanianmu. Perbuatan baik, bagaimana Anda menolong orang, bagaimana Anda akan menghasilkan buah jiwa-jiwa juga akan stabil, saudara. Dan itu adalah janji Tuhan. Ketika Anda rohnya sehat, maka sukacitamu stabil, kreativitasmu stabil, ada jiwa-jiwa yang Anda terus-menerus hasilkan, ada karya-karya yang Anda terus hasilkan. Kalau kita sampai tidak berbuah dalam hal jiwa-jiwa terutama, saudara, mohon maaf saya harus berkata, kita tidak sehat rohnya. Karena anak-anak Tuhan itu kalau rohnya sehat, dia akan menghasilkan jiwa-jiwa. Buah utamanya jiwa-jiwa. Dia juga akan menghasilkan buah-buah roh, sukacita, dan sebagainya stabil. Fresh fruit every month. Buah yang segar setiap bulan. Stabil, saudara. Nah, itu adalah sebuah pemahaman yang Anda dapat lengkap ketika Anda belajar dari versi-versi Alkitab yang lain. Kira-kira begitu. Terima kasih. Semoga terbantu. Bagaimana caranya sekarang supaya kita bisa sehat? Sukai sampai menggetarkan hatimu. Itu sangat tidak sehat, saudara. Anda sedang berdosa sangat dalam, saudara.